Adik-adik semuanya, sebagai sapaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali melanjutkan pertemuan kita dalam pembahasan masalah integral. Integral ini akan kita bahas dalam topik yang lengkap, materi dan juga soal-soalnya, sehingga ini nanti bisa digunakan oleh adik-adik yang siswa kelas 12 SMA, SMK dan MA ya untuk persiapan ujian SNMPTN, UTBK dan juga nanti soal-soal TKA. Nah, adik-adik semuanya untuk mendalami masalah integral ini ya perlu kita ingat kembali bahwa sebenarnya antara integral dan diferensial ini adalah saling berkebalikan. Jadi, untuk mendapatkan fungsi asal kembali ketika sudah kita turunkan, maka nanti fungsi itu bisa kita integralkan kembali, maka akan kembali ke fungsi semula. Jadi kalau misalnya fx besar ini adik-adik kita turunkan, maka dapat di nanti 4x pangkat 3. Sedangkan kalau 4x pangkat 3 ini nanti kita integralkan, akan kembali dia ke x pangkat 4. Nah, sehingga bisa kita buatkan adik-adik bahwa rumus integral ini, karena integral ini nanti ada yang kita sebut dengan integral tak tentu, karena dia nanti di integralnya tidak ada batasnya. Ada juga nanti yang kita sebut dengan integral tentu, karena dia nanti memuat batas A dan B. Batas bawahnya A, batas bawahnya B. Kita mulai dari integral tak tentu adik-adik. Integral tak tentu ini adik-adik, integral dari x pangkat n dx, nanti rumusnya adalah 1/n tambah 1, x pangkat n tambah 1. Kalau turunan itu pangkatnya berkurang 1, maka integral adik-adik ya, 1/n tambah 1, x pangkat n tambah 1, tambahkan dengan c. Ya, karena dia tidak pakai batas atas dan batas bawah, atau disebut tadi integral tak tentu, maka kita tambahkan dia dengan c. Kemudian, seperti yang Bapak sebutkan tadi di awal adik-adik ya, integral dari fungsi fx ini, dia nanti akan kembali ke fx besar. Karena dia tidak pakai batas, tinggal kita jumlahkan dengan c. Ya, jadi nanti bisa kita buatkan bahwa integral dari f kecil x dx itu nanti adalah f besar ditambahkan dengan c. Oke. Nah, sehingga rumus dasar yang tadi adik-adik, ini semuanya bisa nanti kita generalisir ya. Kita buat secara umum bahwa integral dari gx pangkat r, g aksen x dx, itu nanti adalah 1/r tambah 1, gx pangkat r tambah 1 plus c. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat rumus generalisir ini adik-adik, nah di sini integral dari x pangkat 4 tambah 3x pangkat 30 kalikan dengan 4x pangkat 3 tambah 3. Karena turunan dari x pangkat 4, 3x itu adalah 4x pangkat 3 tambah 3. Jadi kalau ini kita sebut sebagai gx-nya, ini kan berarti g aksen x-nya. Dan ini dx, maka nanti jawabannya ini adalah seper. R-nya tadi pangkatnya 30, berarti 30 tambah 1, 1/31. Kalikan dengan x pangkat 4 tambah 3x pangkatkan dengan 31 karena R tambah 1 dia plus C. Dengan cara yang sama, kalau kita integralkan nanti integral sin pangkat 30 x cos x dx, ya adik-adik ya, maka nanti ini sebenarnya sama saja nanti karena di sini turunan dari sin adalah cos ya, turunan dari sin adalah cos, integral dari sin adalah min cos, berarti nanti ini kalau integralkan adalah min cos 1/31 ya. Jadi nanti ini fungsinya tadi adalah ini gx saja ya, berarti nanti ini kalau kita integralkan berarti nanti 1/r tambah 1 ya, 1/31, tetap di sini sin x pangkat 30 tambah 1 plus c. Jadi bentuk generasinya kira-kira bisa kita buat seperti itu adik-adik semuanya. Nah, kemudian adik-adik ada yang kita kenal dengan integral tak tentu tadi, maka ada integral tentu. Kalau integral tentu ini nanti adik-adik ya, ada dia batas atas dan batas bawahnya. A ini disebut sebagai batas bawah, B ini nanti disebut batas atas. Jadi nanti kalau di sini misalkan kita jumpai nanti bentuk penjumlahan adik-adik ya, bisa aja nanti kita masukkan batas atas dan batas bawah ini ke masing-masing fungsi. Jadi A sampai B, fx, P-nya keluar karena konstan, Q-nya keluar karena konstan, gx dx. Kemudian kalau misalkan nanti di sini sifat yang berikutnya kita lihat adik-adik ya, integral A sampai B fx dx kecil dari integral A sampai B gx dx ya. Nah, kalau dia tadi fx-nya kecil sama dengan gx. Kemudian yang ketiga,
Nah, ini nanti adik-adik perhatikan, fx integral pada AB dan m kecil sama fx kecil besar sama dengan m kecil sama dengan m besar untuk setiap x elemen AB, maka m kalikan dengan b min a kecil sama dengan integral a sampai b fx dx kecil dari m kalikan dengan ba. Kemudian kalau nanti ada a sampai c, ini nanti bisa kita pecah deh ya. Batasnya a sampai c menjadi a sampai b, kemudian tambahkan dengan b sampai c. Fungsinya sama-sama fx. Nah, kemudian kalau nanti integral A sampai A, batas yang sama dari fx dx, nanti hasilnya adalah 0. Dan integral A sampai bfx nanti itu sama dengan min A sampai B sampai A, adik-adik ya. Kalau misalnya batasnya ini A sampai B, kita balik menjadi B sampai A, nanti fungsinya menjadi negatif ya. Nah, jadi adik-adik semuanya ini sifat yang kelima. Kemudian sifat yang berikutnya nanti yang sering kita jumpai kalau negatif A sampai A, nanti di sini juga sama dengan 0. Kemudian kalau negatif A sampai A, nanti ini semuanya bisa aja kita buat nilainya sama saja dengan 2 kali 0 sampai A fx dx. Nah, kemudian kalau kita buat di sini adik-adik ya, fungsi periodik dengan A tambah P, kemudian sampai B tambah P, fx dx sama saja dengan A sampai B, fx dx. Nah, selanjutnya, kalau A sampai B, fx Fgx, G aksen X dx itu nanti sama saja artinya dengan Ga sampai Gb Fu du. Dan sifat yang terakhir nanti adik-adik ya, kalau misalnya kita nanti memiliki D integral X sampai X, Ft dt, maka ini nanti sama dengan F Px, V aksen X, dikurang F Wx, W aksen X. Nah, ini beberapa sifat-sifat integral tentu. Nah, langsung kita lihat deh yang pertama, misalkan kita lihat ah, jika fungsi fx kontinu pada interval a sampai b, berarti nanti integral a sampai b ini tadi batasnya, ya deh ya, batas bawah ini batas atas fx dx, berarti nanti ini artinya adalah batas atas dikurangkan dengan batas bawah. Kita integralkan fungsinya, baru nanti kita masukkan batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nah, jadi sifat-sifat itu nanti ketika nanti kita gunakan langsung deh untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam integral ya. Jadi misalkan kita punya x pangkat 3 tambah 3x dx. Batas bawahnya dari 2 sampai 1 nilainya sama dengan berapa? Kita integralkan deh. Ini pangkatnya 3, berarti 3 tambah 1 nanti seperempat ya. X pangkat 4, ini pangkatnya 1 berarti 3 per 2, X pangkat 2, batas bawahnya tadi 2, batas atasnya 1. Sehingga kalau kita masukkan nanti deh kita hitung, masukkan nanti 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 adalah 16 bagi 4 ya. 16 bagi 4 itu adalah 4. Kemudian 2 kuadrat adalah 4 kali 3, 12 bagi 2 adalah 6 ya. Kemudian batas atasnya tadi adalah seperempat, karena 1 pangkat 4 itu seperempat, tambah 3 kali 1 pangkat 2 ya 1, 3 per 2. Hasil akhirnya nanti adik-adik kalau kita selesaikan, kita dapatlah min 8 seperempat. Nah, kemudian adik-adik berikutnya, misalkan kita lihat lagi integral 1 sampai 2, 3x kuadrat tambah 2x tambah 1. Batasnya adalah dari 1 sampai 2. Nah, berarti adik-adik dengan cara yang sama, integral dari 3x kuadrat. Berarti nanti ini pangkatnya 2, tambah 1 jadi 3, per 2 tambah 1, 3 per 3. Berarti nanti kita dapatkan x pangkat 3 ya dek ya. X pangkat 3. Kemudian 2x ini pangkatnya 1, berarti nanti menjadi 2 per 2 atau x kuadrat tambah 1 ini integral adalah x ya. Nah, kemudian batas bawahnya tadi 1, batas atasnya 2. Sehingga kalau kita masukkan batas atas dikurang batas bawah, 2 pangkat 3, 8. 8 tambah 4, 12. Ya, 12 tambah 2, 14. Kemudian kita masukkan dikurangkan dengan batas bawah, 1 pangkat 3, 1. Tambah 1 pangkat 2, 1. Tambah 1. Dikurangkan dengan 3, hasilnya adalah 11. Oke, nah jadi adik-adik semuanya sebenarnya nanti yang kita sebut tadi batas atas dengan bawah ini sebenarnya nanti bisa kita lihat dia adalah daerah area di bawah kurva dari fungsi fx tersebut. Nanti kita lihat gambarnya. Jadi misalkan kalau Pak sebutkan tadi integral 1 sampai 3 x kuadrat tambah 1 dx, maka kita integralkan ini 2 tambah 1 pangkatnya 3, kemudian berarti nanti 1 per 2 tambah 1 sepertiga, x pangkat 3 tambah integral 1 adalah x ya.
Berarti nanti kita dapatkan hasilnya nanti adalah sepertiga X pangkat 3 tambah X, batas atasnya adalah 3, batas bawahnya adalah 1, sehingga nanti kalau kita hitung adik-adik semuanya, kita dapatkan 3 dipangkatkan 3, 27 bagi 3, 9, tambahkan dengan, tambahkan dengan X-nya tadi 3, kemudian ini adalah, batas bawahnya adalah sepertiga, ditambahkan dengan 1. Sehingga nanti adik-adik, ini tambah ya adik-adik ya, kita dapatkan hasilnya nanti, ya, eh, 12 ya, 9 tambah 3 ini ya, 12 ya, kurangkan dengan 4/3, maka nanti hasil akhirnya adalah 10/6/7. Nah, X kuadrat tambah 1 sampai 3 ini semuanya bisa kita lukiskan di daerahnya adalah X kuadrat tambah 1 itu adalah grafik parabola terbuka ke atas. Nah, ini tadi batas 1 sampai 3. Jadi sebenarnya yang kita hitung tadi itu adalah daerah A adik-adik ya. Jadi pada gambar ini jelas kelihatan bahwa daerah yang kita tentukan adalah daerah A. Nanti secara khusus adik-adik kita akan lihat bagaimana cara menggambar grafiknya sehingga nanti adik-adik juga bisa nanti dengan mudah menggambarkan grafiknya. Nanti kita lihat di bawah adik-adik. Nah, berarti X kuadrat tambah 1 batasnya tadi daerahnya adalah daerah A. Nah, selanjutnya adik-adik semuanya, kalau misalnya dia ada dua kurva fx dengan gx berarti sama saja. Berarti nanti itu maksudnya adalah batas atasnya misalnya seperti ini adalah B, batas bawahnya A, kurva atas dikurangkan dengan kurva bawah fx dikurangkan dengan gx dx. Nah, misalkan nanti kita lihat, carilah area R yang berada di antara kurva Y sama dengan X pangkat 3 dan kurva Y sama dengan X pangkat 2. Berarti nanti adik-adik tanpa menggambarkan dulu ya, ini kita cari daerahnya bahwa nanti berarti kita dapatkan yang pertama ya, X pangkat 3 sama dengan X kuadrat, sehingga nanti kalau X kuadratnya kita pindahkan ke ruas kiri, X pangkat 3 dikurangkan dengan X kuadrat sama dengan 0, keluarkan X kuadrat berarti tinggal X min 1, nanti batasnya adalah 1 atau 0. Sehingga adik-adik dari sini nanti bisa kita hitung batasnya itu adalah 0 sampai 1 ya. Kurva X pangkat 3 kurangkan dengan X pangkat 2 dx. Sehingga nanti kalau kita hitung X pangkat 3 ini pangkatnya 3 tambah 1 jadi 4 ya. Seperempat X pangkat 4. Kemudian ini pangkatnya 2 tambah 1 jadi 3. Jadi sepertiga X pangkat 3. Selanjutnya nanti batas atasnya adalah 1 sampai 0. Sehingga nanti kita masukkan hasilnya adalah seperempat ya. 1/4 kurang sepertiga. Kemudian masukkan batas atasnya 0, batas bawahnya 0 berarti 0 dikurang 0 tetap 0. Maka nanti kita hitung hasilnya adalah 1/12 negatif. Ya deh ya, min 1/12. Karena di situ ya luas berarti dia kita ambil hasilnya yang positif. Kemudian misalnya dek, carilah area yang dibatasi oleh garis. Ya, misalkan garisnya yang pertama adalah Y sama dengan 4X, yang kedua adalah kurva Y sama dengan X pangkat 3 tambah 3X kuadrat. Maka nanti bisa kita lihat bahwa titik pertemuan tadi antara kurva yang pertama dengan yang kedua berarti X pangkat 3 tambah 3X kuadrat. Ini kita samakan dengan 4X, berarti kita pindahkan semua ke ruas kiri. X pangkat 3 tambah 3X kuadrat kurang 4X sama dengan 0, keluarkan X-nya. Kemudian kita faktorkan yang dalam berarti nanti X tambah 4 dikalikan dengan X kurang 1. Sehingga nanti pembuat nolnya adalah X sama dengan 0, X sama dengan min 4, dan X sama dengan 1. Nah, adik-adik semuanya, berarti nanti di sini kalau kita integralkan, ini batasnya adalah 0 sampai min 4, ya. Kurvanya tadi adalah X pangkat 3 tambah 3X kuadrat min 4X, ya. Nah, kemudian dari 0 sampai 1, karena tadi daerahnya min 4 sampai 1 adik-adik ya, ini 0, min 4 sampai 1, berarti nanti min 4 sampai 0, kemudian 0 sampai 1, sehingga nanti kalau kita integralkan, X pangkat 3 menjadi seperempat X pangkat 4, 3X kuadrat menjadi X pangkat 3, 4X ini kita integralkan 4/2 adalah 2X pangkat 2, kita masukkan batas atasnya adalah 0, batas bawahnya min 4, kemudian dengan cara yang sama, yang ruas kanan ini nanti deh fungsinya sama, X pangkat 4/4 tambah X pangkat 3 kurangkan dengan 2X kuadrat, batas bawahnya 0, batas atasnya adalah 1. Sehingga nanti adik-adik setelah kita hitung, masukkan 0, ini hasilnya nanti 0, kita masukkan min 4, berarti nanti seperempat min 4 pangkat 4 tambah min 4 pangkat 3, kemudian dikurang 2 kali min 4 pangkat 2. Kemudian kalau yang di sini kita masukkan 1 adik-adik ya, 1/4 tambah 1 pangkat 3 1, kemudian 2 kali 1 pangkat 2 adalah 2. Nah, sehingga kita dapatkan nanti min 32 tambah min 34 ya. Karena tadi sekali lagi luasnya adalah
positif ya, 32. Ini luasnya adalah sebesar 32, ini sebesar 34, 3/4, berarti 32, 3/4. Karena luas itu daerahnya dek ya, mutlak dia berarti hasilnya selalu positif. Nah, adik-adik semuanya, ada juga nanti yang kita kenal dengan namanya integral parsial, ya. Nah, kalau kita lihat integral parsial itu adik-adik ya, jadi rumusnya nanti integral parsial itu jika U dan P adalah fungsi X yang dapat didiferensiasi ya, DUP, maka ini nanti adalah UDP tambah PDU. Sehingga kalau kita integralkan nanti kiri kanan, integral UDP sama dengan UP dikurangkan dengan integral PDU. Sekali lagi, integral UDP sama dengan UP kurangkan dengan integral PDU. Sehingga nanti adik-adik semuanya, kalau kita punya integral UDP, ini nanti yang jadi U-nya adalah X, kemudian DU-nya berarti kan turunan U, berarti X adalah turunan dari X, DP-nya nanti adalah cos X dx, integralkan kiri berarti integral dari dp adalah P, integral dari cos adalah sin. Sehingga nanti adik-adik semuanya, ini bisa kita kerjakan bahwa integral dari X cos X dx ini nanti adalah U kali P. U-nya tadi adalah X, P-nya tadi adalah sin X, dikurangkan dengan integral P du sin X dx. Berarti X sin X sudah, integral dari sin adalah negatif cos, berarti min jadi plus, karena di sini dia tidak pakai batas D, plus C. Ya. Nah, jadi adik-adik semuanya, ini juga harus bisa mengambil permisalan yang tepat. Tidak boleh diambil nanti permisalan yang kurang tepat adik-adik. Kenapa? Karena nanti bisa menjadi agak ribet bentuknya. Ya, integralnya nanti akan lebih susah. Jadi kita pilih nanti pemilihan U yang tepat. U-nya tadi adalah X, DU-nya tadi adalah DP-nya tadi adalah cos X dx. Sehingga lebih mudah kita kerjakan adik-adik. Oke. Nah, bisa juga nanti adik-adik semuanya dalam integral parsial ini nanti akan kita jumpai dia jenis pengintegralan parsial berulang. Jadi berulangnya beberapa kali seperti nanti adik-adik x kuadrat dia berarti 2 kali perulangan. Misalkan nanti u sama dengan x kuadrat, du sama dengan 2x dx, dp-nya adalah yang sebelahnya sin x dx, p-nya nanti adalah min cos x. Sehingga nanti adik-adik semuanya kalau kita selesaikan bentuknya, integral dari x kuadrat sin x dx. Berarti nanti ini nanti sama dengan, kalau kita ambil nanti ya UDP tambahkan dengan UP kurangkan dengan integral PDU. Ya. Jadi nanti di sini nanti bentuknya berulang nanti adik-adik di sini. X cos X berulang. Nah, perlu kita integralkan sekali lagi. Ya kan? Ini U-nya adalah X kuadrat. P-nya tadi adalah min cos X ya. Karena di sini negatif, Bapak keluarkan negatifnya. Min X kuadrat kalikan dengan cos X tambah ya. ah, Integral P di 2-nya ini tadi ya, 2x dx, 2-nya keluar, dx nanti kita masukkan, ya dp-nya tadi adalah min cos x, jadi min dengan min jadi plus. Nah, ini nanti berulang sekali lagi maksudnya adik-adik, dikerjakan dengan cara biasa tadi, maka nanti kita dapatkan hasil solusinya. Nah, berarti adik-adik semuanya, ini tadi kita dapatkan hasilnya yang sudah kita kerjakan pertama ya, maka nanti integral dari x kuadrat sin x dx ini nanti akan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Plus K, karena dia tidak memiliki batas. Nah, bisa juga nanti adik-adik semuanya, kalau tadi X, ini bisa aja E pangkat X. Ya, nanti ini juga sama adik-adik ya. U-nya yang kamu misalkan adalah E pangkat X-nya, DU-nya berarti nanti adalah E pangkat X dx. DP-nya berarti nanti adalah yang sebelahnya, sin X dx, P-nya adalah min cos X. Sehingga nanti adik-adik semuanya, ini bisa kamu integralkan, E pangkat X cos X dx ini nanti ya, berarti nanti eh, kalau kita integralkan lagi, ini nanti muncul di hasilnya min E pangkat X cos X tambah integral E pangkat X cos X dx. Jadi nanti ini bisa kita integralkan lagi integral yang berikutnya adik-adik. Ya, jadi tadi bisa bentuknya nanti integralnya berulang. Nah, bila hasil ini disubstitusikan pada hasil pertama tadi adik-adik semuanya, maka nanti akan kita dapat ya. Nah, nanti yang sin bisa kita pindahkan ke ruas kiri karena ini berulang sekali lagi ya, menjadi E pangkat X, integral E pangkat X sin X dx. Ini juga sama, negatif menjadi positif, menjadi 2 di sebelah kiri adik-adik semuanya. Nanti sisa di ruas kanan adalah E pangkat X cos X tambah E pangkat X sin X. Nah, karena di sini ada 2, berarti nanti 2-nya bisa kita turunkan ke bawah menjadi setengah kali. Ya, deh ya. E pangkat X-nya di kiri ada, ini E pangkat X-nya kita keluarkan juga, maka tinggal nanti cos X tambah sin X plus C. Ya.
Karena kita keluarkan setengah tadi, maka bisa aja nanti C-nya kita ganti dengan K. Sehingga adik-adik semuanya, integral E pangkat X sin X dx ini nanti hasilnya adalah setengah E pangkat X kalikan dengan cos X tambah sin X plus K. Nah, adik-adik semuanya, karena tadi kita berhubungan dengan daerah, luas daerah dan volume benda putar, maka salah satu hal yang terpenting adik-adik nanti harus bisa menggambarkan grafik ya. Baik itu nanti grafik fungsi linear ya, yang bentuknya Y sama dengan mx plus C. Biasanya ini kan kita hanya tinggal mencari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, bisa juga nanti bentuknya fungsi kuadrat parabola ya, Dek, ya. Parabola itu bentuknya nanti adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita cari nanti titik potong pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian bisa kita ambil nanti sumbu simetri ya, di mana X puncaknya nanti min B per 2A. Atau nanti dalam bentuk fungsi kubik. Fungsi kubik ini bisa kita cari turun pertama atau nanti turun pertama sama dengan 0. Kita cek tanda plus min, baru kita sketsa grafiknya. Nah, ini beberapa nanti adik kita lihat ya. Kita mulai misalnya sketsa dari fungsi linear. Y sama dengan mx plus c. Nanti kita cari titik potong pada sumbu x dan juga sumbu y. Misalkan kita punya D, gambarkan y sama dengan 8 dikurangkan dengan 2x. Ya, berarti nanti kan kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Tapi ada baiknya nanti persamaan ini kita buat ke dalam bentuk X plus Y. Yang min 2X-nya pindahkan ke ruas kiri adik-adik semuanya. Maka nanti kita dapatkan kan 2X tambah Y sama dengan 8. Ya, karena 2X tambah Y sama dengan 8. Berarti nanti kalau kita ambil tadi misalnya 2X tambah Y sama dengan 8. Titik potong terhadap sumbu Y X yang sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu X Y sama dengan 0. Tutup aja deh. Kalau X-nya kita tutup, berarti kan Y-nya 8. Nah, 8,0 ya. Tapi kalau misalkan Y-nya yang kita tutup, berarti nanti bisa juga pindah tadi 2X sama dengan 8, X sama dengan 4 ya. Titiknya adalah 0,4. Tinggal kamu gambarkan berarti ya 4,0 deh ya. Titiknya absis duluan 4,0. Yang ini tadi ada 0,8, berarti ini titiknya. Garis yang diinginkan adalah garis yang ada di sini. Nah, adik-adik semuanya, sebenarnya cara menggambarkan grafiknya sederhana saja. Sama dengan misalnya adik-adik ingin menggambarkan fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nanti kamu tinggal cari titik potong pada sumbu X dan Y. Nanti pakai cari sumbu simetri X puncaknya tadi adalah min B per 2A. Misalnya kita ingin menggambarkan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nanti adik-adik semuanya, nah cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Buat tadi caranya sama ya. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti nanti X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Kita faktorkan X min 4, X plus 2, berarti titik potongnya nanti adalah min 2 dengan 4. Kemudian kalau Y-nya, kalau X yang 0, X 0, 0 berarti Y-nya min 8,0 ya. Nah, nanti adik-adik setelah kita dapat titik-titiknya ini, tinggal kita gambarkan. Ya, sumbu simetrinya tadi min B per 2A, A-nya 1, B-nya di sini adalah min 2, berarti min 2 per 2 kali 1, simetrinya adalah 1. Sehingga nanti adik-adik semuanya bisa kita lihat nanti ini tadi simetrinya yang sama dengan 1. Kemudian titiknya tadi adalah min 2, titik potong yang sumbu X min 2 dengan 4 tadi ini. Kemudian puncaknya tadi adalah yang ini tadi, 1 ya dek ya, simetrinya 1. Tinggal kita gambar grafiknya. Nah, adik-adik semuanya, nah itu tadi uh, bisa kita lihat ya, fungsi linear atau garis lurus juga biasanya uh, nanti fungsi linear atau garis lurus itu jika diketahui titik potong dengan sumbu X ya, nah atau sumbu Y, nah ini nanti bisa aja langsung kita gambarkan sebenarnya ya. Nah, bagaimana nanti cara menggambarkan ininya? Tadi sudah ya. Nah, bisa nanti dengan kalau diketahui dua titik sembarang tadi kan kita punya gradien M sama dengan delta Y per delta X. Rumus yang kita gunakan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Atau bentuknya tadi Y sama dengan MX plus C. Kemudian kalau fungsi kuadrat tadi adik-adik ya Y sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C. Kalau nanti misalnya diketahui titik puncaknya bisa kita pakai rumusnya Y min Y puncak sama dengan A kalikan dengan X min X puncak kuadrat ya. Nanti bisa kita cari A-nya dari titik yang lain. Kemudian kalau ada titik potong, dua titik potong sumbu X deh ya, X1,0 dan X2,0, kemudian ada satu titik lain, bisa nanti kita pakai Y sama dengan A kali X min X1, kalikan dengan X min X2, A-nya kita cari dari titik yang satu lagi tadi, yang kita titik yang lain. Kemudian kalau tiga titik sembarangan tidak diketahui parabolanya, pakai rumus Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C,
dengan menggunakan eliminasi 3 variabel, nanti nilai A, B, dan C-nya bisa kita dapatkan. Nah, adik-adik semuanya, ya, ini beberapa gambar, ya, gambar persamaan garis yang bisa kamu selesaikan. Ini cukup gampang ya, Dek, ya. Nanti ini bisa kita tentukan. Tinggal kamu kali silang aja nanti dengan sumbu X dan sumbu Y-nya, maka persamaan ini bisa kamu tentukan. Ini nanti persamaannya adalah karena ini negatif 4 ya, Dek, ya. Min 4X, kemudian tambahkan dengan min 8 kali Y, min 8Y, sama dengan min 8 kali min 4, 32. Itu nanti persamaannya. Kemudian nanti adik-adik semuanya dengan cara yang sama, kalau ada dua titik seperti ini nanti cari M-nya yang pakai rumus tadi delta Y per delta X. Kemudian setelah dapat M-nya nanti adik-adik, carilah Y min Y1. Boleh salah satu nanti titik yang kamu pakai boleh di sini atau boleh sana. Sama dengan M kalikan dengan X kurangkan dengan X1. Kemudian, kalau diketahui nanti parabola seperti nanti adik-adik, ya, rumus yang kita gunakan tadi berarti menggunakan puncak, Y sama dengan AX min X puncak kuadrat tambah Y puncak. X puncaknya adalah 3,9. Kemudian masukkan nanti titik A 1,5 untuk mencari A-nya, maka persamaannya nanti bisa kita dapatkan adik-adik. Nah, ini juga sama, karena puncak yang diketahui di sini ya, puncak dengan satu titik sembarang, maka nanti rumus yang kamu pakai adalah Y sama dengan AX kurang X puncak kuadrat tambah Y puncak. Kemudian nanti untuk mencari A-nya masukkan titik 2,3 ini adik-adik ya. Nanti dapat A-nya, berarti persamaannya bisa kamu dapatkan. Kalau ada dua titik seperti ini tadi, titik potong X1 dengan X2 deh ya, pakai rumus yang tadi yang sudah disediakan, Y sama dengan A, X min X1 kali X min X2. Cara mencari A-nya, masukkan titik 1, min 8. Ya, berarti nanti persamaannya bisa kamu dapatkan. Nah, dengan cara yang sama adik-adik, ini titiknya tadi adalah uh, titik A, titik B, titik C sembarang. Karena titik A, titik B, titik sembarang, nanti adik-adik kamu pakailah rumus yang tadi menggunakan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kamu substitusi nanti titik A yang pertama, ya, dapat persamaan pertama, baru kamu substitusi lagi titik B untuk persamaan yang kedua. Dapat persamaan yang kedua, masukkan lagi nanti titik C 8,6 ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Setelah dapat 3 persamaan D, tinggal nanti kamu eliminasi dan substitusi, dapat A, B, dan C-nya, berarti persamaan parabolanya sudah bisa kamu tentukan. Nah, adik-adik semuanya, kalau misalnya gambarnya nanti seperti ini kan persamaan garisnya sudah dapat, ya sama dengan 2X min 4, ada batas di sini, berarti nanti integral 3 sampai 4, 2X min 4 dx. Ya, cara menghitung luas ini deh. Perhatikan luas yang ini. Berarti integral 3 sampai 4, 2X min 4 dx. Kemudian, kalau misalnya batasnya nanti adik-adik seperti gambar kita yang nomor 2 ini nanti ya, berarti persamaannya kan 2x min 4. Kemudian di sini batasnya kan dari 0 sampai 3 ya. Nah, ini di bawah ini ada satu daerah yang negatif, tapi ingat bahwa luas itu harga mutlak dek ya. Ini nanti ada daerah yang positif. Berarti nanti integral dari 0 sampai 2 ya, 0 sampai 2 ah, 0 sampai atau nanti bisa juga kamu gunakan nanti adik-adik ya. Ah, ini tadi adalah 0 sampai 2 ya. Persamaannya tadi 2x min 4 dx ditambahkan dengan integral 2 sampai 3 ini ya, 2 sampai 3 2x min 4 dx ya. Yang daerah pertama kalau dapat negatif nanti dipositifkan karena ini luas deh ya, luas harus positif ditambahkan nanti dengan daerah yang kedua. Kemudian, dengan cara yang sama nanti ada di semuanya, ini daerahnya Y sama dengan 2X min 4 ya. Nah, coba lihat arsirannya, ini kan min 1 sampai 2, kemudian 2 sampai 5. Karena ini nanti daerahnya juga di bawah sumbu X, ini nanti negatif deh ya. Berarti kamu pakai nanti integral min 1 sampai 2, 2X min 4 dx, ditambah 2 sampai 5, integral 2X min 4 dx. Nanti daerah yang pertama kalau dia dapat nanti hasilnya negatif deh ya, ini harus kita positifkan. Kalau daerah yang kedua pasti positif dia karena di atas sumbu X. Berarti luas daerah ketiga ini juga nanti bisa kamu amankan. Kemudian kalau misalnya bentuknya parabola seperti luas daerah yang keempat adik-adik ya. Nah, nanti perlu kamu lihat di sini batasnya. Ini adalah Y sama dengan Fx ya. Y sama dengan Fx berarti kamu ambil batasnya batas X berarti dari 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2 fx dx. Tapi boleh aja dulu nanti adik-adik kamu tentukan dulu yang pertama ya persamaan parabolanya karena ini bisa kita tentukan dengan 3 titik sembarang ya.
Nah, bisa kita tentukan atau pakai ya tiga timbangan baru nanti kita hitung. Berarti nanti integral luasnya nanti luas sama dengan integral dari 0 sampai 2 fx dx. Dengan fx-nya nanti adalah bentuk parabola yang kita dapatkan. Nah, seterusnya adik-adik semuanya, perhatikan misalkan kalau dia misalnya batasnya nanti adalah bukan pada sumbu X deh ya, ini batasnya pada sumbu Y. Berarti nanti 2 sampai 6 ya deh ya, 2 sampai 6. Cuma nanti persamaannya bukan fx dx, tapi nanti ini harus kita ubah ke dalam bentuk X sama dengan fy ya. Karena nanti ini batasnya adalah batas Y, dia bentuknya harus fy dy. Berarti nanti dari 2 sampai 6 FY DY. Nah, oke adik-adik, bedakan kalau batasnya nanti adalah batas X berarti fx dx. Tapi kalau batasnya adalah batas Y berarti nanti 2 sampai 6 FY DY. Fungsinya dalam bentuk fungsi ya, adik ya. Nah, perhatikan kalau misalnya nanti adik-adik ya, kurvanya tadi ada dua. Ya, ada yang pertama adalah garis, kemudian satu lagi adalah uh, persamaan kuadrat atau parabola. Nah, misalnya nanti di sini adik-adik ya, dibatasi dia daerah A dan daerah B. Nah, caranya nanti adalah pertama cari dulu titik potong. Ini kan garisnya adalah 2x min 1, kemudian parabolanya adalah min x kuadrat tambah 2x tambah 8 terbuka ke bawah. Berarti kamu cari dulu titik potong antara parabola dan garis ini, karena inilah titik potongnya adik-adik di sini ya. Berarti nanti kalau kita hitung titik potongnya adalah 2x min 1 sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 8. X kuadrat sama dengan 9, dapatlah nanti x yang pertama 3, yang kedua adalah min 3. Artinya, min 3 nanti adalah di daerah yang negatif ini titik potongnya, yang 3 nanti adalah daerah positif ini nanti titik potongnya. Setelah dapat nanti dua-dua titik potongnya adik-adik ya, nah bisa nanti kita lanjutkan ya mencari titik potong dengan sumbu X ya. Nah, Y-nya sama dengan 0 berarti 2X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 0,5. Nah, berarti batasnya sudah bisa kita tentukan adik-adik ya. Nah, 0,5. Kemudian titik potong parabola dengan sumbu X. Berarti kalau sumbu X, Y-nya yang sama dengan 0. Kalau sumbu, ya, berarti tadi sudah dapat garis, ini yang parabola deh ya, min X kuadrat tambah 2X tambah 8. Sehingga kalau kita faktorkan nanti, X, ya, negatifkan ini menjadi X kuadrat min 2X min 8, berarti nanti X min 4, X plus 2. Dapatlah positif 4 dan negatif 2. Ini yang positif 4, ini yang negatif 2. Nah, adik-adik kita buat di gambar, setelah kita dapat gambarnya, maka nanti bisa kita cari luas A, ya. Kenapa luas A ini kita gunakan rumus ini adik-adik? Ya, ingatlah pakai rumus segitiga. Setengah alas kali tinggi. Alasnya di sini 2,5, 3 dikurangkan dengan 0,5, adik ya, 2,5. Tingginya di sini nanti adalah 5. Jadi kalau kita masukkan tadi ke persamaan 2x min 1, karena x-nya 3, 2 kali 3 kurang 1 kan 5. Ini tingginya adalah 5. Berarti nanti luas yang A adalah 2,5 kali 5 per 2. Dapat di hasilnya nanti adalah 25 per 4. Ya adik-adik ya. Kemudian setelah kita dapat luas yang A, luas yang B itu tadi, baru kita integralkan adik-adik. Integral dari ini nanti adalah 3 sampai 4. Batasnya adalah batas parabola. Min X kuadrat tambah X tambah 8 dx. Sehingga nanti kalau kita hitung adik-adik semuanya ya, dapatlah batasnya tadi 3 sampai 4. Kita hitung berarti integral dari min X kuadrat adalah min sepertiga X pangkat 3. Integral dari 2X adalah X kuadrat. 8 integral 8X. Batasnya tadi batas bawah 3, batas atas 4. Kita hitung nanti adik-adik semuanya, kita dapat hasilnya 8 per 3, sehingga nanti kita jumlahkanlah 25 per 4 ditambah 8 per 3. Ya, luas totalnya berarti nanti bisa nanti kita dapatkan adik-adik semuanya. Ya, luas totalnya adalah 25 per 4 ditambah 8 per 3. Ya, bisa nanti sama-sama kita buat ke per, ya 4 dengan 3, 12 ya. 107 per 12. Nah, dengan cara yang sama nanti adik-adik semuanya, misalnya kalau kamu dapat seperti permasalahan nomor 7 ini nanti adik-adik ya, ini nanti sama juga GX-nya adalah min X tambah 2. Itu adalah garis yang linearnya atau garis lurusnya deh ya. Kemudian persamaan parabolanya adalah Y sama dengan setengah X kuadrat tambah 2X min 6. Cari titik potong antara garis dengan parabola. Berarti nanti di sini titik potongnya dengan yang di sini adik-adik semuanya. Min X tambah 2 sama dengan setengah X kuadrat tambah 2X min 6. Berarti min setengah X kuadrat min 3X tambah 8 sama dengan 0. Kita kalikan dengan 2 biar nanti
min 2 langsung deh ya, kita kalikan min 2 biar ini nanti jadi positif, x kuadrat tambah 6x min 16 sama dengan 0. Sehingga nanti adik-adik kita faktorkan x min 2, x tambah 8. Cari bilangan, dijumlahkan hasilnya 6, dikalikan min 16. Bilangan itu adalah min 2 dengan positif 8. Sehingga kita dapatkan dx sama dengan 2, x sama dengan min 8. Nah, dari sini nanti adik-adik semuanya, berarti luasnya nanti kalau kita hitung berarti kan ini tadi adalah min 8 ya, min 8 sampai 2, ya, min 8 sampai 2, min setengah x kuadrat, min 3x tambah 8. Nah, min 8 sampai 2, adik-adik ya, ini nanti dapat kita hitung nanti daerahnya, berarti nanti min setengah x kuadrat, ini integralnya adalah min x pangkat 3 per 6, 3x berarti menjadi 3 per 2x kuadrat, 8 menjadi 8x, batas atasnya tadi min 8 sampai 2. Sehingga nanti adik-adik kalau kita hitung nanti dapat hasilnya 250 per 3. Atau nanti bisa adik-adik gunakan rumus yang sederhana, luas adalah D akar D bagikan dengan 6A kuadrat. Ya, dengan cara tadi kita samakan penyebutnya kan, min 0,5x kuadrat min 3x tambah 8. Yang min setengah x kuadrat tadi D min 3x tambah 8. Ini tidak boleh kita sederhanakan untuk rumus D akar D. Ini rumus cepatnya D akar D bagikan dengan 6A kuadrat. Sehingga adik-adik semuanya hasilnya nanti juga kita dapatkan sama ya, luasnya 25 akar 25 bagikan 6 kali 0,5 kuadrat. Sama-sama 250 per 3. Nah, oke adik-adik semuanya, ini adalah beberapa soal-soal integral yang bisa kamu pelajari dengan baik. Sukses selalu bersama kamu. Semoga dalam pertemuan berikutnya nanti bisa kita lanjutkan dengan membahas soal-soal yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.